قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu-ibu sekalian, malam hari ini adalah kajian pertama setelah kita selesai dari bulan Ramadan, dan kami sebelumnya mengucapkan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Mugi-mugi Allah menerima setiap amalan-amalan yang telah kita lakukan berkat taufik dan hidayah dari Allah. Sebulan penuh kita bisa beramal soleh di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur sehingga bisa bertemu lagi dengan bulan penuh kemuliaan, bulan Ramadan di tahun berikutnya insya Allah. Baik, pada malam hari ini kita lanjut dua materi seperti biasa. Yang pertama tentang kumpulan amalan ringan. Sekarang serial yang ke-31. Lalu yang kedua kita bahas sirah Nabi sampai pada bagaimana Nabi SAW berdakwah, mendakwahi beberapa kabilah setelah sebelumnya beliau mendakwahi beberapa tokoh masyarakat yang ada. Baik, kita lihat dulu tentang keutamaan membaca surat Al-Ikhlas. Berapa ayat Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekawan ayat, 4 ayat. Yang kali ini kita lihat ini ringan, namun nilai Al-Ikhlas atau kandungan dari Al-Ikhlas itu sama dengan 1/3 Al-Quran. Saya ulang, keutamaan Al-Ikhlas dari sisi kandungannya itu sama dengan 1/3 Al-Quran. Kita lihat dua hadis yang membicarakan yang tadi kami sebutkan. Monggo dibaca. Kumpulan amal ringan serial ke-31. Membaca surah Al-Ikhlas 1/3 Al-Quran. An Abi Sa'idin anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u Qul huwallahu ahadun yuraddidu maha falamma asbaha ja'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadakara dhalika lahu wa ka'anna rajula yataqalluha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulasal Qur'an. Dari Abu Sa'id sulusal Qur'an. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa seorang laki-laki mendengar seorang membaca dengan berulang-ulang Qul huwallahu ahad tatkala pagi hari. Orang yang mendengar tadi mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian tersebut dengan nada seakan-akan merendahkan surah Al-Ikhlas. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, demi yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surat ini sebanding dengan 1/3 Al-Quran. Lihat kalimatnya.
Hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya surat ini la ta'dilu sulusal Quran. Surat ini yaitu surat apa? Al-Ikhlas. Pun hafal nggih? Sampun hafal? Apa jadi surat favorit? Hah? Surat favorit? Favorit apa? Favorit apa, Pak? Baca terus. Makmum apa imam? Ya imam juga. Lagi kalau di Gunung Kidul itu. Jadi dari 4 ayat tadi nilainya tadi walladzi nafsi biyadi, kata Nabi SAW, demi yang jiwaku berada di tangannya, innaha, yaitu surat Al-Ikhlas, la ta'dilu, sungguh, ada huruf lam di situ, sungguh surat Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Nanti makna sepertiga Al-Quran nanti kita lihat. Apakah di situ maknanya baca Al-Ikhlas 3 kali sama dengan baca 1 Al-Quran? Nanti kita lihat penjelasannya. Yang jelas ini satu dalil yang menunjukkan ada orang yang bolak-balik baca surat Al-Ikhlas. Dia ulangi terus. Dan ingat di sini dibaca ketika kapan ini? Dia baca ketika kapan? Hah? Pas sholat? Tadi disebutkan seorang lelaki mendengar seorang baca. Kalau tekstualnya ini pagi-pagi dia baca, ya berarti ketika sholat subuh. Karena kan jahar, maka bacaannya diketahui. Yang lainnya tahu, dia ulang-ulang terus surat Al-Ikhlas. Maka ada yang merendahkan, yang kok bisa orang ini ulang-ulang terus surat Al-Ikhlas. Maka dilapor pada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW itu katakan itu sama dengan sulusal Quran. Sulus itu artinya sepertiga. Lihat situ ada keterangan dalam kurung, ada yang mengatakan bahwa yang mendengar tadi adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi yang dengar Abu Sa'id Al-Khudri. Yang baca itu Qatadah bin Nu'man. Jadi yang baca itu Qatadah bin Nu'man, yang dengar itu Abu Sa'id Al-Khudri. Ada pengertiannya yang para ulama jelaskan seperti itu. Baik, ada hadis yang kedua. Kalau tadi pertama dari Abu Sa'id, sekarang dari Abu Darda. An Abi Darda'i anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayajizu ahadukum an yaqra'a fil lailatin sulusal Qur'an. Qalu wa kaifa yaqra'u sulusal Qur'an? Qala Qul huwallahu ahadun ya'dilu sulusal Qur'an. Dari Abu Darda, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Qur'an dalam semalam? Mereka mengatakan, bagaimana kami bisa membaca sepertiga Al-Qur'an? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qul huwallahu ahad, itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ingat, kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut nama surat itu dengan kalimat awal dari surat tersebut. Surat Al-Ikhlas, lihat, surat Al-Ikhlas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebut di sini surat Qul huwallahu ahad. Kita sebut dengan surat apa? Al-Ikhlas. Namun Nabi SAW sebut tadi apa? Qul huwallahu ahad. Berarti yang dimaksud surat Al-Ikhlas. Jadi sekali lagi, kadang Nabi SAW menyebutkan nama surat itu dengan awal-awal ayat. Ya, nama surat itu dengan awal-awal ayat. Seperti di sini contohnya surat Al-Ikhlas. Jadi beliau tidak sebutkan dengan namanya, kadang sebutkan dengan awal tadi, awal ayat yang disebut. Berarti kita simpulkan nama lain dari surat Al-Ikhlas adalah surat Qul huwallahu ahad. Sebelumnya
Lihat di sini dari Abu Darda kan ditanya, apakah seorang di antara kalian tidak mampu baca sepertiga Al-Quran dalam semalam? Sepertiga Al-Quran berarti kalau kita hitung-hitung Al-Quran itu 30 juz, sepertiganya berapa juz? Nah, mampu enggak? Pas Ramadan, kalau Ramadan kemarin mampu enggak? Semalam 10 juz. Bukan dibagi satu juz loh ini. Satu orang 10 juz. Karena ada yang punya pemahaman kalau baca 30 juz itu dia bagi 30 orang. Terus ini baca juz 1, ini baca juz 2, ini juz 3, ini juz 4, juz 5, juz 6, juz 7 sampai 30 orang. Akhirnya mereka katakan, alhamdulillah kita sudah hatam Al-Quran. Benar atau enggak? Kenapa salah? Kenapa Pak? Kalau kita, iya tadi kan banyak, berarti tadi masing-masing orang sebenarnya hatamkan 1 juz, bukan menghatamkan 30 juz, karena yang lain kan nggak nyimak yang lain. Beda kalau jenengan baca saya nyimak, jenengan baca ayat ini saya dianggap juga yang dengar, yang nyimak juga dianggap baca. Yang jelas ini kan ditanya, mampu nggak baca sepertiga Al-Quran itu dalam 1 malam? Ya alias tadi kita baca berapa? Sekitar 10 juz. Maka mereka mengatakan, bagaimana mungkin bisa baca seperti itu? Dari Al-Quran sepertiganya dibaca dalam semalam. Maka lalu Nabi SAW bersabda, bacalah qul huwallahu ahad. Itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau tadi disebut pagi ada Al-Ikhlas, terus tadi disebut juga malam juga ada Al-Ikhlas. Berarti ada di waktu pagi dan di waktu malam kita menyempatkan waktu untuk baca surat seperti ini. Kapan itu bisa dibacakan surat Al-Ikhlas pada pagi hari? Bisa panjenengan baca ketika 1. Sholat sunnah fajar, qobliyah subuh. Karena Nabi SAW biasanya ketika sholat qobliyah subuh, beliau itu baca rakaat pertama Al-Fatihah surat Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah surat Al-Ikhlas. 1 ya. Sholat apa tadi? Sunnah fajar, qobliyah subuh. 2, membaca ketika zikir ba'da sholat. Ketika selesai sholat subuh ada zikir ba'da sholat. Di antara zikir ba'da sholat adalah baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baca apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Berapa kali? 1 kali, 1 kali, 1 kali. Terus kapan lagi baca Al-Ikhlas pagi hari? Tadi sudah ya, setelah sunnah fajar. Terus apa tadi lagi? Zikir ba'da sholat. 1 lagi, zikir pagi. Ada zikir pagi. Baca apa zikir pagi? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Masing-masing 3 kali. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Masing-masing 3 kali. Terus tadi dalam hadis yang kedua, hadis dari Abu Darda, disebutkan Al-Ikhlasnya dibaca pada malam hari. Ada beberapa waktu pada malam hari kita bisa baca surat Al-Ikhlas. Pertama, Nabi SAW pernah membaca pada sholat ba'diyah maghrib. Sholat apa? Ba'diyah maghrib. Pinten rakaat? 2. Situ dianjurkan baca, waktu itu beliau membaca surat Al-Ikhlas dan surat Al-Kafirun. Al-Kafirun dan Al-Ikhlas.
Juga pada malam hari bisa baca zikir ba'da sholat. Pada sholat maghribnya ataupun sholat isyaknya. Terus yang ketiga, pada malam hari bisa baca zikir petang. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Terus satu lagi yang keempat, pada malam hari Al-Ikhlas bisa dibaca ketika mau tidur. Ketika beranjak tidur. Pernah saya contohkan, baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Caranya tangannya dikumpulkan. Begini. Coba tangannya ini. Namun belum boleh tidur loh ini. Praktek. Contoh praktek. Apa tadi dibaca? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Yang pertama dilakukan, tangan dikumpulkan terus ditiup. Tiup. 1 kali. Setelah itu baca Al-Ikhlas 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, seterusnya. Terus Al-Falaq 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, seterusnya. Terus An-Nas 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Masing-masing 1 kali, Setelah itu diusap ke muka dan anggota tubuh yang bisa dijangkau. Coba. Muka, bagian anggota tubuh yang bisa dijangkau. Yang mudah dijangkau saja. Ora ngene muter-muter, rinci kakinya kayak arah wudu apa gitu. Saya bisa dijangkau, gampang aja. Oh, ini saya jangkau, wes. Nah, sudah. Enggak sampai ujung kaki. Kalau enggak sampai ya sudah. Ustadz bacanya tadi caranya gimana? Saya ngadeg berdiri apa duduk apa wes baringan? Terserah. Jenengan sudah dalam keadaan sudah rebahan gini. Ya Allah, wes memang duduk. Ya sudah, sambil berbaring jenengan baca tadi. Langsung diusap itu seperti tadi saya contohkan. Kali pertama, diulang lagi kali kedua, diulang lagi kali ketiga. Maka lakukan seperti tadi sebanyak 3 kali. Masing-masing tadi sambil ditiup dulu, terus baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu diusap ke badan yang bisa dijangkau. Diulang berapa kali? 3 kali. Itu contoh praktek Al-Ikhlas dibaca sebelum tidur. Ya dibiasakan walaupun cuma sekali-sekali, sesok lali meneh. Yang penting kan pernah lakukan. Dianjurkan sebelum tidur wudu dulu. Nah, terus jenengan baca kayak tadi. Selain itu kan ada doa sebelum tidur lagi. Bismika apa? Allahumma amutu. Ada juga pakai ahya bisa. Bismika Allahumma ahya wa amut. Ada juga bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Macam-macam. Itu ada beberapa versi bacaan. Baca sebelum tidur. Nah, di sini pada malam hari. Nah, kenapa disebut kok baca Al-Ikhlas kok sudah sama seperti baca sepertiga Al-Quran? Kita lihat keterangan saking Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, dalam riwayat yang lainnya dikatakan, sesungguhnya Allah membagi Al-Quran menjadi 3 bagian. Lalu Allah menjadikan surah Al-Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas menjadi 1 bagian dari 3 bagian tadi. Lalu Al-Qadi mengatakan bahwa Al-Maziri berkata, dikatakan bahwa maknanya adalah Al-Quran itu ada 3 bagian, yaitu membicarakan pertama kisah-kisah, kedua hukum, dan 3 sifat-sifat Allah. Sedangkan surat Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas ini berisi pembahasan mengenai sifat-sifat Allah. Oleh karena itu surah ini disebut sepertiga Al-Quran dari bagian yang ada. Nah, itu yang digarisbawahi, lihat. Al-Quran itu ada 3 bagian. Atau ada 3 pembahasan.
Pembahasan pertama bahas tentang kisah-kisah. Pembahasan kedua bahas tentang masalah hukum syariat. Pembahasan yang ketiga membahas tentang sifat-sifat Allah. Surat Al-Ikhlas itu spesial membahas yang ketiga, yaitu membahas sifat-sifat Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, sifat pertama. Allahus somad. Allah itu as-somad, sifat kedua. As-somad itu artinya Allah tidak bergantung pada makhluk. Kita yang makhluk itu yang butuh pada Allah. Yang ketiga, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah tidak punya anak. Dan tidak punya yang di atas ayah ibu, nggak punya. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Sifat yang ketiga yang dibicarakan. Yang keempat, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara, setingkat, selevel dengan Allah. Sejajar dengan Allah tidak ada. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sabbihisma rabbikal a'la. Allah itu ma'al a'la, maha tinggi. Tidak ada yang setara dengan Allah. Jadi tidak ada itu yang boleh disamakan dengan Allah, nggak boleh. Allah punya sifat ilmu, maka tidak ada yang punya sifat ilmu seperti Allah. Allah punya sifat as-sami, mendengar, maka tidak ada yang punya sifat mendengar yang sama dengan Allah. Allah punya sifat al-basir, maka tidak ada yang punya sifat mendengar, melihat. Tadi mendengar ya, yang ini melihat sama dengan Allah. Walaupun dari sisi nama sama, namun hakikatnya itu berbeda. Manusia ada yang kuat, al-qawi, kuat. Dan Allah katakan juga, Allah itu kuat, zul quwwatil matin, punya kekuatan yang kokoh. Makhluk juga ada yang kuat, namun kekuatan Allah dengan makhluk ya jelas jauh berbeda. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara, selevel, sebanding dengan Allah. Sifat yang keempat dibicarakan dalam surat apa tadi? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas tidak lagi bahas masalah hukum, tidak lagi bahas masalah kisah, namun sedang membahas sifat-sifat Allah. Khusus untuk surat ini saja. Makanya dikatakan kandungan surat Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Karena dalam Al-Quran ada 3 pembahasan. Apa pembahasan pertama tadi? Kisah-kisah, ada kisah para nabi, ada kisah-kisah orang soleh. Kisah nabi-nabi disebutkan dalam Al-Quran. Paling sering, paling banyak kisahnya Nabi Musa. Ada kisahnya Nabi Muhammad SAW. Ada kisahnya Nabi Isa. Kisah orang soleh, ada kisahnya Maryam. Ada kisahnya Ashabul Kahfi. Ada kisahnya Ashabul Ukhdud. Ada kisahnya Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim itu orang hitam, namun soleh. Punya nasihat-nasihat yang berharga, termaktub dalam surat Luqman. Ya, ada dalam surat apa? Luqman. Ada kisah-kisah dibicarakan. Yang kedua tadi tentang apa? Hukum. Al-Maidah ayat 6 membicarakan wudu, membicarakan mandi, membicarakan tayamum. Hukum. Nanti membicarakan haram, keharaman. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamar, maisir, judi, ansab, patung-patung berhala, azlam, berundi dengan anak panah, mengundi nasib dengan anak
panah. Rijisun itu kotor. Min amali syaitan, termasuk amalan syaitan. Fastanibu, jauhi itu. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Suruh jauhi apa tadi? Khamar. Karena khamar itu biang keonaran. Jauhi apa lagi yang kedua? Judi. Judi itu biang keonaran juga. Orang bisa tukaran tuh gara-gara judi. Pasang taruhan, dia merasa kalah, pingin lagi ketagihan lagi. Wah, pokoknya saya pasang lagi, harus menang. Terus ada yang curangi dia. Wah, bisa berantem ketika itu. Wah, ini main curang ini. Pokoknya nggak mau berhenti sampai dia itu menang juga. Untung-untungan. Biang masalah. Wal ansab, patung berhala. Wal azlam, mengundi dengan anak panah. Karena orang-orang jahiliyah dulu itu letakkan anak panah itu, mereka tempatkan di suatu tempat. Kemudian anak panah tersebut sudah punya tulisan bahwa ingin lakukan hajat. Ada tulisan lakukanlah, tidak boleh lakukan. Satu anak panah itu tidak ada tulisan. Terus nanti dipilih, diacak, oh ditarik itu, ternyata dipilih. Oh besok saya mau lakukan hajatan ini enggak? Oh besok saya boleh milih waktu untuk manten atau tidak? Tanggal sekian sekian sekian. Ditulis tadi, oh yang dia tarik itu tidak boleh lakukan, maka tidak boleh dikerjakan. Kalau enggak datang sial. Itu sama seperti hitung-hitung hari-hari baik loh itu. Namun modelnya dulu itu apa? Dengan anak panah. Kalau kita itu dengan hitung-hitung hari baik. Neptu weton itu. Iya kan? Kliwonnya berapa, ahadnya berapa, sabtunya berapa, ponnya berapa, makanya dijumlah. Iya toh Pak? Paham boten iki? Oh, alhamdulillah. Kalau enggak jadi pakar primbon nanti. Sama dengan dulu itu. Cuma modelnya dulu itu pakai anak panah, sekarang pakai hitung-hitungan hari. Oh, sama. Tujuannya itu boleh lakukan atau tidak. Nanti nggak boleh lakukan hajatannya pas kematiannya simbah. Iya toh? Ada nggak? Wadah itu. Ada yang punya keyakinan lagi nggak boleh lakukan hajatannya itu kalau ini manten. Dulu orang tuanya mantennya pas bulan Juni ini. Oh berarti jangan lakukan bulan Juni lagi. Cari bulan lain. Sama dengan masa silam. Milih-milih sesuatu. Tapi dulu pakai anak panah. Wah sekarang pakai hitung-hitung hari. Sama. Rijisun itu kotor, min amalish syaitan. Wah itu sifat-sifat setan semuanya itu. Amalan-amalan setan semuanya. Homer amalan setan, maisir amalan setan. Jauhilah, suruh jauhi, nggak boleh lakukan, nggak boleh diterjang. La'allakum tuflihun, maka kalian akan beruntung. Berarti masih mabuk, masih main judi, masih ansab, punya patung berhala, masih juga percaya dengan undi-undi nasib tadi. Berarti tidak akan pernah beruntung. Nah masalah halal haram diterangkan dalam Al-Quran. Poin nomor 2 tentang masalah hukum. Jadi ada kisah-kisah, ada hukum, ada sifat-sifat Allah. Ada kisah, yang kedua hukum, yang ketiga sifat-sifat Allah. Al-Ikhlas yang mana? Yang ketiga sifat-sifat Allah, maka nilainya sepertiga. Kandungannya itu sepertiga. Ustadz, apakah nanti kalau saya baca Al-Ikhlas 3 kali sama dengan saya baca 30 juz? Sama enggak? Enggak, karena tadi kita bahas dari sisi apa? Kandungan. Nanti malah jenengan ngapusi orang lagi loh. Wah ini hadisnya. Jenengan baca ini 1 malam, ulang Al-Ikhlas 3 kali, sudah sama dengan hatamkan 30 juz. Mungkin ada nanti yang beritahu orang kayak gitu. Wah maknanya bukan kayak gitu. Wah Imam Nawawi aja bilang enggak. Imam Nawawi tadi katakan karena dalam surat Al-Ikhlas itu ada
pembahasan khusus, membahas tentang sifat-sifat Allah. Nah, itulah keistimewaan dari surat Al-Ikhlas. Kesimpulannya, siapa yang baca Al-Ikhlas itu amalan ringan, namun kandungannya itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Keutamaan yang lainnya dari surat Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas itu paling dicintai oleh Ar-Rahman, paling dicintai oleh Allah. Karena ada seorang juga kisahnya hampir sama dengan tadi. Dia setiap kali baca surat apapun, dia itu tutup dengan surat Al-Ikhlas. Rakaat berikutnya dia baca surat apapun, tutup lagi dengan surat Al-Ikhlas. Ada yang lapor pada Kanjeng Nabi, wahai Rasulullah, masa orang itu sholat kayak tadi? Setiap kali sholat kok tutup dengan baca surat apapun, dia tutup terus dengan baca surat Al-Ikhlas. Rasul tanya, coba tanyakan padanya, apa sebabnya dia lakukan kayak tadi? Orang itu jawab, karena saya sangat mencintai surat Al-Ikhlas. Di dalamnya terdapat sifat-sifat Ar-Rahman. Di dalamnya terdapat pembicaraan sifat-sifat Allah. Maka Nabi SAW katakanlah bahwasanya Allah itu mencintainya. Berarti keutamaan surat Al-Ikhlas yang lainnya adalah Allah mencintai orang-orang yang membaca surat Al-Ikhlas. Yang tadi cuma 4 ayat saja. Wallahu a'lam bishawab, itu tentang amalan ringan. Baik, demikian yang kita bahas. Mugi-mugi manfaat dan Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus nambah ilmu dan amal. Mugi-mugi terus diparingi sehat, panjang umur, keberkahan rizki, dan kita diberikan husnul khatimah. Demikian kita cukupkan, kita tutup. Kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.